Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1085 pasti sudah dinantikan oleh para oplers kalian. One Piece Chapter 1085 secara resmi akan dirilis pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023. Namun versi bajak lautnya akan dirilis pada hari Kamisnya. One Piece Chapter 1085 melanjutkan kilas balik Sabo saat berada di Mary Joyce. Scene diawali dengan memperlihatkan Cobra yang sangat terkejut saat melihat ternyata selama ini ada sosok yang menduduki singgasana kosong di kastil Pangea, Mary Joa. Kelima Gorosei pun terkejut mengapa Im Sama bisa-bisa muncul padahal saat ini mereka masih berbicara dengan Raja Cobra. Karena para Gorosei pasti sadar jika mereka harus menghabisi Raja Cobra setelah podcast di antara mereka selesai dilaksanakan. Dan pastinya hal itu akan sangat membingungkan para Gorosei. Mereka membutuhkan cara untuk mencuci tangan agar semua orang tak menganggap jika para Gorosei lah yang telah membunuh Raja Cobra nantinya. Pasalnya kecurigaan tersebut pasti akan muncul karena yang terakhir bertemu dan berbicara dengan Raja Cobra adalah kelima Gorosei. Di sisi lain, Im Sama mulai menceritakan kepada Raja Cobra apa yang sebenarnya terjadi pada leluhurnya, yaitu Nefertari Lily, dan alasan mengapa dia tak pernah kembali ke kerajaan Alabasta. Berdasarkan fakta yang ada, kerajaan Alabasta menjadi tempat penyimpanan salah satu batu poneglyph yang berisikan informasi tentang keberadaan dari senjata kuno Pluton. Serta Lily yang masih sempat menuliskan sebuah surat yang berisikan tentang inisial D. Meskipun dia tak memberikan surat itu secara langsung ke kerajaan Alabasta, seharusnya surat itu diberikan bersamaan dengan batu poneglyph tersebut. Im Sama menjelaskan jika Lily menolak untuk menjadi bagian dari kaum naga langit dan memilih untuk membantu sisa-sisa dari kerajaan kuno demi melestarikan informasi atas mereka melalui batu poneglyph. Dan Lily jugalah yang membantu menyegel senjata kuno Pluton di Wano Kuni. Karena Nefertari Lily mengetahui dan ikut serta dalam pemusnahan kerajaan kuno, dan dia malah membelot serta memutuskan untuk membantu sisa-sisa kerajaan kuno, maka Im Sama memutuskan untuk menghabisi Nefertari Lily. Dan sebagai kenang-kenangan, dia mengambil pedang milik Nefertari Lily. Yap, apakah kalian ingat Im Sama menggunakan sebuah pedang untuk menghancurkan poster dari Luffy, Teach, dan Shirahoshi? Sepertinya pedang itu memang milik Lily, karena Im Sama juga menyimpan topi jerami raksasa, yang sepertinya itu adalah milik Joy Boy. Mungkin itu adalah salah satu fetish milik Im Sama, yang gemar menyimpan barang-barang dari seseorang yang telah dia habisi. Im Sama hanya menceritakan pada Raja Cobra mengenai Nefertari Lily setelah dia pergi meninggalkan Mary Joa. Namun Im Sama tak menjawab pertanyaan Cobra mengenai inisial D. Raja Cobra semakin terkejut saat mendengar cerita dari Im Sama tersebut. Alasan mengapa Im Sama mau menampakkan dirinya di hadapan Raja Cobra, karena memang Raja Cobra lah cahaya yang ingin dipadamkan oleh Im Sama. Pada One Piece Chapter 908, saat Gorosei bertanya pada Im Sama, cahaya mana yang harus mereka padamkan, dan saat itu Im Sama memegang foto milik Nefertari Vivi. Ditambah lagi para Gorosei berkata jika keluarga Nefertari sudah dianggap sebagai pengkhianat, karena mereka tak mau menjadi Tenryubito bersama dengan 19 kerajaan yang lain. Tin kemudian memperlihatkan Sabo. Sabo memutuskan untuk tidak ikut pergi dari Mary Joa bersama dengan komandan pasukan revolusi yang lain. Sabo beralasan jika ada urusan yang harus segera dia selesaikan terlebih dahulu. Dan setelah itu, dia akan menyusul kembali ke Pulau Kamabaka. Yap, sebenarnya urusan yang dimaksud oleh Sabo adalah untuk mengantar Bonnie ke tepian Red Light hingga selamat agar dia bisa melanjutkan perjalanannya ke Pulau Egghead. Namun berhubung Sabo mendengar informasi simpang siur yang dibicarakan oleh para prajurit mengenai ruangan berhantu, maka Sabo sangat ingin menyelidikinya. Sabo menginterogasi salah satu penjaga untuk mencari tahu di manakah ruangan yang dikatakan berhantu tersebut. Sang penjaga mengatakan jika ruangan tersebut adalah Chamber of Flower, di mana mereka tak boleh memasuki ruangan tersebut. Namun mereka sering mendengar suara langkah kaki di dalam sana. Yap, Chamber of Flower terhubung langsung dengan ruangan di mana tahta kosong berada. Ketika Sabo datang ke sana, dia sangat terkejut karena ternyata ada sosok yang sedang duduk di singgasana kosong, yaitu tak lain dan tak bukan adalah Im Sama. Tak hanya itu, yang membuat Sabo tambah kaget adalah dia melihat sosok yang mirip dengan Shanks telah membunuh Raja Cobra. Ternyata Gorosei telah meminta salah satu dari kesatria dewa untuk menghabisi Raja Cobra. Apakah kalian ingat dengan sosok Shanks yang bertemu dengan para Gorosei
di manga One Piece chapter 907. Yap, ternyata dia bukanlah Shanks, namun sosok itu benar-benar mirip dengan Shanks. Dan dia adalah kesatria dewa. Hal yang membedakan antara dirinya dan Shanks yaitu dia tak memiliki bekas luka di mata kirinya. Itulah mengapa saat di manga One Piece chapter 907, Oda tak menggambarkan bekas luka pada mata Shanks. Sedangkan saat Shanks bertemu dengan Shirohige, luka Shanks digambarkan oleh Oda. Padahal posisi penggambaran dari Oda untuk Shanks dalam kedua chapter tersebut benar-benar sama persis. Setelah melihat hal yang sangat membagongkan tersebut, Sabo kemudian memutuskan untuk segera pergi dari Merijoa karena misinya di sana benar-benar sudah selesai. Gorosei yang mengetahui jika Sabo menyusup ke kastil Pangea mengambil kesempatan ini untuk mencuci tangan atas pembunuhan Raja Cobra. Apakah kalian ingat jika saat sidang Reverie berlangsung, pemerintah dunia meminjam salah satu Seraphim dari Vegapunk? Yap, S-Bear. Para Gorosei memanfaatkan kemampuan buah iblis Nikyu Nikyunomi milik S-Bear untuk memindahkan jasad Raja Cobra tepat di samping Sabo. Itulah mengapa gambar yang ada di headline koran lampu merah milik Morgan bisa memperlihatkan seakan-akan Sabolah yang telah membunuh Raja Cobra. Flashback pun berakhir. Sabo menceritakan sosok Im Sama dan pria yang mirip dengan Akagami no Shanks pada Monkey di Dragon. Dragon sangat terkejut karena ternyata selama ini tahta kosong di kastil Pangea sejatinya tidak benar-benar kosong. Sedangkan Dragon mengatakan jika pria yang mirip dengan Shanks itu adalah pemimpin dari Kesatria Dewa. Itulah mengapa salah satu siluet dari The God Knight yang diperlihatkan pada One Piece chapter 1082 sangatlah mirip dengan sosok Akagami no Shanks. 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik. Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih. Yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya, Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nah. Jelas nakama, itulah video prediksi untuk One Piece chapter 1085. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!